alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudari mahasiswa mahasiswi S2 IAT yang Bapak banggakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Di siang hari ini kita akan melanjutkan implementasi atas komparasi tafsir sebagai mata kuliah pada ini semester 2 ya. Ini semester 2. Halo? Oh, kecil. Semester 2. Sekarang gimana? Kita semester 2 apa tidak ya? Sekarang semester 3 ya? Semester 3 Pak Dokter. Ya, sekarang. Ya. Berarti sambil nulis juga ya? Iya, sambil memikirkan. Pak Asepuan, yang akan dikomparasikan itu apa? Tafsir, produk, atau ayat? Halo, Pak Sepuan. Barusan izin ke kamar mandi dulu sebentar, Pak Dokter. Oh, iya. ya. Karena kan ada namanya komparasi minimal ada 2 ya. Ada 2 kalau itu ya kitab tafsir yang dibandingkan. Tinggal nanti mau membandingkan apanya, apakah metodologinya, coraknya, atau sistematika pembahasannya, atau itijahat ya, atau laun ataupun tujuan dari penulisan tafsir itu sendiri pada masanya, atau dari aspek min haitsu istimdadi, misalnya dari sumber-sumbernya, berarti harus sama-sama maksur ya. Dan sebetulnya semua tafsir itu seharusnya itu jalan yang ditempuh itu maksur terlebih dahulu, baru pada ayat-ayat yang memang sulit maksur mengkait riwayat, baru kemudian turun ke birro'i. Tapi kan birro'i juga ro'il mahmud ya. Antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, karena ada tafsir Al-Quran bil Quran juga tetap saja menggunakan ro'yu, artinya dari fahd ya. Oke, bagus deh. Ini halo, Suaranya putus, Pak Dokter, mohon maaf. Iya, kurang jelas Pak Dokter, putus-putus. mengkorelasi dengan ayat yang lain juga kan tetap menggunakan ro'yu. Nanti ada beberapa kalau misalnya itu tafsir ya, misinya
sinyal di bapaknya nggak bagus ya cuacanya ini. Betul, putus Pak Dokter. Ya. Kalau bapak putus itu putus nggak? Nggak ya? Nggak kan? Enggak Pak. Zoom-nya mah nggak apa-apa. Hah? Zoom-nya mah terus berjalan walaupun bapak terlempar. Iya, oke deh. Sebagai contoh kalau perbandingan ayat dengan ayat ya, misalnya abun. Abun itu di dalam Al-Quran ada berapa? Ya, abun itu di dalam Al-Quran tidak hanya bermakna bapak yang melahirkan, tapi ada makna-makna yang lain. Misalnya yang disepakati oleh para ahli tafsir ketika wa idza Ibrahim li abihi azaro. Nah, ternyata azar itu bukan ayah kandung tapi paman. Mungkin dalam bahasa kita kayak kita bilang manggil mang ya. Misalnya mang baso. Padahal kan bukan mang kita itu. Tapi tukang baso. Cuman dalam keseharian kita bilangnya mang. Kalau di Arab kan amu. Ke siapa-siapa namanya amu saja. Padahal bukan paman dia itu. Gitu ya. Contoh yang kedua fitnah misalnya. Kita selidiki di dalam Al-Quran ada berapa kalimat tentang fitnah itu. Antara Al-Baqarah, kemudian Al-An'am, At-Taghabun, mana lagi itu. Yang ada fitnahnya itu ternyata tidak sama. Fitnah yang di dalam surah Al-Baqarah lebih kepada kemusyrikan misalnya. Dalam Al-Anfal itu azab. Dalam At-Taghabun itu ujian. Ya. Sementara fitnah dalam bahasa Indonesia juga beda. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu menuduh tanpa bukti. Ya, kalau kita merujuk kepada kamus, itu contoh dua. Atau misalnya zolim. Dalam Al-Quran ada berapa kata zolim? Lalu kita bandingkan. Zolim dalam surah Al-An'am, zolim dalam ayat-ayat yang lain lah. Nah, mungkin nanti media yang bisa kita gunakan adalah Fathur Rahman Litolabi Ayatil Quran, Mu'jam Mufaharos, ya, Fadil Quran dan sebagainya. Itu bisa digunakan. Dan sebagainya sebetulnya ya. Bisa kita teliti kalau kita membandingkan antara ayat satu dengan ayat yang lain, ternyata hasil penafsirannya itu tidak sama. Ketika tidak sama, apa yang membedakannya? Berarti kan nanti kita akan mencari qarinah atau dilalah antara satu ayat dalam surah tertentu dan ayat dalam surah yang begitu ya. Jadi itulah pentingnya tafsir dan qawaidut tafsir. Ya, jadi tidak bisa menggali Al-Qur'an hanya modal bahasa saja, nggak bisa. Ya, harus semua kaidah, karena kaidah tafsir juga lahir tidak hanya dari bahasa, dari Al-Qur'an sendiri, dari ulumul hadis, dari usul fikih, dari ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ya. Dari bahasa juga kita tahu ya, ada tasbih, ada hakiki, ada majazi ya. Ada itu rangkaian dalam ilmu balaghah, dalam ilmu bayan, ma'ani dan badi' dan sebagainya. Nah, itu kira-kira contoh kalau kita akan membandingkan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Atau misalnya ada ayat yang hampir persis sama. Misalnya di juz 2 Al-Baqarah itu ada al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Di surah Ali Imran ada juga, cuman beda redaksinya. Surah Ali Imran itu al-haqqu mir rabbika fala takun minal mumtarin. Itu apa? Redaksi itu berbeda kenapa? Atau bisa jadi ayat-ayat yang sama. Ya. Ayat-ayat yang sama, baik dalam satu surah atau dalam surah-surah yang lain. Ada berapa ayat yang sama itu? Lalu korelasinya apa? Ya, hubungannya baik dengan ayat sebelum dan sudahnya secara langsung ataupun dengan surah-surah yang lain. Kalau sudah seperti ini, maka ilmu munasabah itu sangat diperlukan ya, teorinya Al-Biqai itu. Baik, itu saja ya. Sebagai pengantar dipersilahkan kepada moderator
Ini sudah 10 orang, sudah moderator dan mengingatkan bahwa ini kuliah terakhir dengan Bapak. Selanjutnya akan bersama Pak Dr. Ade Jamarudin. Jadi Bapak mengantarkan sampai nilai UTS ya. Dan UTS-nya sebetulnya yang kemarin itu membuat soal itu ya, soal dari awal yang 3-3 itu udah perlu di dalam grup lah, langsung aja begitu selesai saudara kirimkan. Kalau ini makalah ya, makalah ini kan terusin aja ketika nanti Pak Dr. Ade tinggal ini aja, tinggal presentasi lah gitu ya, tinggal presentasi aja ya. Demikian, dipersilahkan kepada saudara atau saudari moderator untuk memimpin seminar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badai Teh Amel, maka sama yang lain lagi ya, jangan ngerjain ini soalnya yang tugas dari Pak Dokter. Ada tulisannya, maka harus siap Teh Fatimah. Berarti sekarang kami juga Silakan Teh Fatimah. Mangga. Cek. Aman. Aman, Teh Fatimah. Malam. Lanjut. Iya, takut hilang ya. Nggak apa-apa, Cari nanti dibantu nggak apa-apa. Cari nanti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini insya Allah saya sebagai moderator akan mengantarkan para presentator untuk mempresentasikan hasil penelitiannya tentang tafsir Muqarron. Tanpa menunggu lama lagi, saya persilahkan kepada pemateri yang pertama yang akan mempresentasikan materinya, yaitu Ustadz Fuad. Kepadanya saya persilahkan. Waduh, abdi heula ieu teh. Mangga Ustaz. Mangga. Biasa. Jangan terus Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak guru kita Bapak Dr. Asep Ahmad Fatul Rahman MAG, yang kedua Bapak Dr. Ade Jamarudin MAG. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema judul tentang komparasi tafsir Al-Ajhar, tafsir Al-Misbah, dan tafsir Kementerian Agama untuk studi komparasi Muqarron atau tafsir. Penafsiran Al-Quran yang sangat dibutuhkan sekali untuk menjelaskan isi kandungan ayat-ayat suci Al-Quran yang masih global supaya dapat dipahami dan dihayati dan diamalkan oleh umat muslimin apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Kebijakan tafsir Al-Quran menggunakan bahasa Arab karena Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Di sini kami akan menjelaskan beberapa kitab tafsir karya ulama Indonesia yang berbahasa Indonesia. Pertama adalah kitab tafsir Al-Azhar, karya ulama besar yaitu seorang ulama terkenal sebagai aktivis penggerakan sosial, ahli sastra,
dan orang pertama yang mendapatkan gelar honoris causa atau HC dari Universitas Al-Azhar, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang terkenal Hamka. Kemudian tafsir yang kedua yaitu tafsir Al-Misbah, ya, yang disusun oleh ahli tafsir modern, ya, kebanggaan Indonesia yang menjadi orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor dalam ilmu Al-Quran dengan yudisium Mumtaz Ma'a Amartabah Al-Ula dari Universitas Al-Azhar sama. Kemudian yang ketiga adalah tafsir Kementerian Agama sebagai bahan perbandingannya, penyusunnya yang terdiri dari pakar-pakar tafsir, hadis, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya yang kompeten di bidangnya masing-masing. Yang kita tunggu semoga tidak menjadi kendala lagi bagi umat muslim Indonesia untuk belajar Al-Quran dan tafsirnya. Tadi dijelaskan, bahkan beberapa kali dijelaskan oleh Bapak Doktor apa itu muqaranatut tafsir. Ada yang membaca ayat, ada yang membandingkan atau komparasi tentang ayat dengan ayat ataupun tentang satu kata dengan kata yang lain. Kami akan menjelaskan tentang komparasinya tafsirnya, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Misbah, dan tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan nanti contoh-contohnya baik di tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah. Ini mengenai tafsir sudah banyak yang membahas. Kemudian langsung kepada inti materinya, pembahasannya. Pertama, tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Dari Al-Thaqafah ilmiah ataupun latar belakang penafsir Al-Quran itu karya Buya Hamka ini, ulama Indonesia yang bernama lengkap Haji Abdul Malik Al-Karim Amrullah. Hamka lahir pada hari Senin 14 Muharram 1326 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Februari 1908 Masehi. Kemudian Hamka lebih banyak belajar sendiri dan melakukan penyelidikan meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti falsafah, sejarah, sosiologi, dan politik, baik Islam maupun Barat, baik di Islam ataupun di Barat. Banyak nanti karya-karyanya yang menjadikan hasil dari karya Hamka. Kemudian Hamka sangat berkesan dengan harapan dan kepribadian ayahnya. Selepas itu ayahnya memasukkan Hamka ke sekolah Bawali. Namun sistem pendidikan klasik di sekolah ini menjadikan Hamka cepat bosan. Karena pada zaman dulu kalau di bahasa Santima itu salah, karena dia itu sangat bosan, ya. Kemudian pencarian disebabkan adat antara ayah dan ibunya turut menjadikan Hamka bersikap kritis terhadap adat Minangkabau, ya. Kemudian Hamka dikenal sebagai bujang petualangan. Ayahnya bahkan menyebutnya si bujang jauh. Pada tahun 1924 dalam usia 16 tahunan pergi ke Jawa untuk mempelajari seluk-beluk penggerakan Islam modern dari Haji Umar Said Ki Bagus Hadikusumo atau yang terkenal dengan Ketua Muhammadiyah periode 1944-1952. Kemudian belajar dari guru-gurunya yang lainnya. Setelah itu beberapa lama di sana ia berangkat ke Pekalongan dan menemui kakak iparnya, yaitu A.R. Sultan Mansur yang waktu itu menjadi Ketua Muhammadiyah cabang Pekalongan. Kemudian tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka ini terbit pertama kalinya pada tahun 1968 Masehi. Nama tafsir Al-Azhar itu sendiri diambil dari nama masjid yang beliau imami, yaitu Masjid Agung Al-Azhar yang berlokasi di Bilangan Kebayoran Baru Jakarta. Terinspirasi ya dari kata masjid itu sehingga menjadi karya tulis beliau yang besar. Kemudian Hamka memulai tafsir Al-Azharnya dengan surat Al-Mu'minun. Penulis tersebut bermula melalui kuliah subuh yang disampaikan oleh Hamka di Masjid Al-Azhar dan diterbitkan dalam majalah Panji Masyarakat. Karena setiap kali pengajian Hamka itu menyampaikan tema-tema tertentu, kemudian dicatat dan memulainya tafsir Al-Azhar itu semenjak dia berada di masjid tersebut. Tafsir Al-Azhar ditulis dalam 30 jilid. Pada akhir setiap jilid, Hamka mencatatkan tempat jilid itu ditulis.
Penerbit pertama Tafsir Al-Azhar pada tahun 1968, diterbitkan oleh pembimbing masa, yaitu dari juz pertama hingga juz keempat. Jadi bertahap, tidak sekaligus ditulis selama sebanyak 30 juz. Kemudian corak Tafsir Al-Azhar dan metodenya. Dalam corak penafsirannya, Tafsir Al-Azhar mempunyai corak adab al-istimai. Corak ini menitik beratkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dan ungkapan yang teliti. Nanti bisa dilihat dari contohnya. Kemudian menjelaskan makna-makna yang dimaksud dengan bahasa yang indah dan menarik. Tafsir ini berusaha menghubungkan nas-nas Al-Quran yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. Selanjutnya, dalam penafsiran Hamka lebih menitik beratkan pada metode tahlili, ya, karena di 30 juz dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, hal tersebut terbukti sebagaimana dalam tafsir surat Al-Fatihah yang beliau ulas mencapai hingga 24 halaman. Ini hanya surat Al-Fatihah aja, ya, jumlahnya hampir 24 halaman. Terdapat 6 karakteristik utama dalam tafsir ini. Yang pertama, memelihara hubungan antara akal dan riwayat. Pasti ada akalnya dan riwayahnya, gitu ya. Mengurangi persoalan pertikaian madhab yang tidak bermanfaat, menghindari perbedaan pendapat madhab yang tepat khususnya atau madhab-madhab yang lainnya. Kemudian mengutip Sayyid Rashid Ridha, Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar mereka. Jadi agak kemodernan, kontemporer, mohon maaf. Modern atau kontemporer ya? Modern. Kemudian tafsir-tafsir modern yang lainnya seperti tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Qasimi, dan tafsir Fi Dilal Quran, dan tafsir Al-Azhar. Kemudian karakteristik yang lainnya, pengaruh latar belakang pembaca tafsir yang berbagai latar belakang dan status mereka. Yang kelima, merujuk pada ilmuwan dalam ilmu-ilmu fardhu kifayah. Yang terakhir, keenam, menyebutkan riwayat. Di samping akalnya, riwayatnya juga diceritakan. Ciri-ciri khas dalam tafsir ini, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, sebagaimana tafsir-tafsir yang lainnya seperti itu ada. Kemudian penggunaan hadis yang kebanyakan hadis hanya disebutkan matannya tanpa rantaian, sanadnya yang panjang. Rawahu an anu bin anu, biasanya an anu. Nah, ini langsung menuju ke matannya. Kemudian pengaruh Syekh Muhammad Abduh, ya. Kemudian Muhammad Rashid Ridha dalam ayat-ayat menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Penggunaan kitab tafsir klasik dan modern. Di samping belajar dari ayahnya dan dari kakaknya dalam belajar ilmu agamanya, dia menyatukan antara klasik dan modern yang digagas tadi oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar. Kemudian riwayat Israiliyat, Hamka juga menyebutkan riwayat Israiliyat dalam tafsirnya banyak kisah-kisah Israiliyat yang dia anggap isinya cukup mendidik masyarakat, baik dari perspektif Al-Quran maupun sunnah serta logika akal yang sehat. Kemudian ayat Al-Kauniyah. Kemudian persoalan fikih disebutkan, Hamka mengelak dari pembicaraan akan memunculkan perpecahan madhab, tetapi lebih banyak menguraikan pendapat ijtihad para ulama yang menurutnya lebih dekat dengan kebenaran. Itu ciri-ciri khas, ya. Yang terakhir, ciri khasnya merujuk kepada kitab-kitab suci agama lain, namun rujuk tersebut hanya sekadar memberi materi tambahan, bukan menjadi fokus utama, tapi materi tambahan kepada pembaca untuk dinilai dan digunakan perbandingannya. Nah, kemudian ini contoh dari penafsiran Hamka, ya. Contohnya surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minkum. Dan seterusnya. Nah, Hamka dalam menafsirkan ayat ini, hai orang-orang yang beriman. Jadi pangkal ayat yang di atas, ayat ini pun akan menjadi peringatan dan nasihat sopan santun dan pergaulan hidup kepada yang beriman. Itu pula disebabkan di ayat orang-orang beriman juga disebut. Kemudian janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, mengolok-olok, mengejek, menghina, merendahkan, dan seumpamanya. Dan
janganlah semuanya itu terjadi dalam kalangan orang yang beriman. Tadi dalam pangkalan yaskor qaumun min qaumin itu mengolok-olok, mengejek, menghina, merendahkan dan seumpamanya. Kemudian karya-karya Hamka sendiri banyak sekali ya. Jadi ada kurang lebih 113 karya tulis ya, kurang lebihnya. Yang lagi populer yaitu di bawah lindungan Ka'bah, tenggelamnya kapal Van der Wijk, kemudian tasawuf modern, lembaga hidup, dan tafsir Al-Azhar. Ada tenggelamnya kapal Van der Wijk ini sekaligus ahli tafsir sekaligus novel. Kemudian yang kedua tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Biografinya ataupun Saqafatul Mufassirinya berbeda dengan Muhammad Hamka ya, atau Haji Abdul Karim. Tafsir Al-Quran Indonesia yang menjadi orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor di bidang ilmu Al-Quran. Yang pertama kali ini Quraish Shihab ya. Kemudian mempunyai nama lengkapnya Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir pada Rabu 21 Safar 1363 Hijriah atau bertepatan dengan 16 Februari 1944 Masehi. Ini penggemar lagu-lagu Kulsum karena dia sangat senang sekali lama di Mesir, kemudian belajarnya juga dari guru-gurunya banyak juga di Mesir, senang sekali lagu-lagu Kulsum yang klasik gitu ya. Kemudian memulai pendidikan formalnya di sebuah sekolah dasar di Makassar. Quraish Shihab melanjutkan pendidikan ke pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah di Malang. Terkenal sekarang juga di Malang ini Darul Hadis ini, banyak santrinya juga. Kemudian minat yang besar kepada agama mendorong ajudan ke Ustaz, ya. Ya teh? Tinggal 2 menit lagi. Iya, enggak. Tinggal 2 menit lagi. Ya, ini penafsiran biografi Muhammad Quraish Shihab. Kemudian metodenya ya, untuk tafsir Al-Misbah memakai metode tahlili karena dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, Quraish Shihab memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkannya. Ini contohnya contoh dari tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharum qaumun min qaumin. Nah, ini ada perbedaan dengan tafsir yang Al-Azhar ya. Orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum yakni kelompok pria mengolok-olok kelompok pria yang lainnya. Karena hal tersebut dapat menimbulkan kepertikaian. Nah, ini sama ke bawahnya tentang itu, tapi banyak menafsirkan ayat-ayat atau kata-kata dari tafsir tersebut. Nah, ini karya-karya Muhammad Quraish Shihab banyak sekali karena waktunya sempit. Kemudian tafsir Kementerian Agama. Kalau tafsir Kementerian Agama berbeda dengan tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah. Karena Kementerian Agama kerja tim atau kerja para ulama ahli di bidangnya banyak sekali. Ada yang tafsir tahlili, ijmali, muqaran, dan tafsir mudu'i. Nah, ini contoh aja secara tafsir tahlilinya aja. Kemudian tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ya ciri-cirinya ada nanti di makalah juga diterangkan. Metode yang digunakan kitab Al-Quran tafsirnya adalah metode tahlili, sama juga dengan tafsir-tafsir sebelumnya, meskipun ada tafsir maudhu'i, tafsir muqaran, ataupun tafsir-tafsir yang lainnya. Ini ciri-ciri khasnya. Nah, ini secara perbedaannya yang kesimpulan. Jenis perbandingannya, pendidikan penulis, kalau di Al-Azhar lebih banyak belajar sendiri atau otodidak daripada di sekolah formal. Kalau Quraish Shihab lebih banyak belajar di lingkungan formal. Kalau Kementerian Agama beragam pendidikan baik formal dan non-formal. Kemudian perbandingan selanjutnya lebih kalau karir penulis, kalau di Al-Azhar lebih banyak berkecimpung dalam dunia organisasi dan penggerakan. Kalau Al-Misbah lebih banyak berkecimpung di dunia akademik. Kalau di Kementerian Agama beragam karir. Kemudian untuk prestasi penulis, orang yang pertama kali mendapatkan doktor HC ya. Kalau Hamka, kalau Quraish Shihab orang yang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor. Kalau di Kementerian Agama para pakar yang dipilih adalah orang yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang mumpuni dalam bidang
baik pakar tafsir, hadis, dan ilmu-ilmu yang lainnya termasuk bahasa. Yang selanjutnya sistematikanya menguraikan dengan memotongnya menjadi per kalimat, kemudian dijelaskan. Kalau di Al-Azhar, kalau di Al-Misbah menjelaskan ayat dengan menyisipkan kata-kata yang dianggap perlu guna untuk memperjelas redaksi ayat. Untuk di Kementerian Agama diawali dengan judul, bisa kelompok ayat, terjemah kosakata, nasabah, asbabun nuzul, tafsir, dan kesimpulan. Nah, ini untuk metode penafsiran berdasarkan tahlil, baik di Al-Azhar dan di Al-Misbah. Kalau di Kementerian Agama, tahlili dan izmali yang saya dapat ini, tapi ada yang muduni dan korannya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan ada barokah dan hikmahnya, wabil khusus bagi saya pribadi, dan mohon koreksinya dan masukannya dari Bapak Dokter dan teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ustadz Fuad yang sudah memaparkan materinya tentang perbandingan secara keseluruhan tafsir Al-Azhar, Al-Misbah, dan tafsir Kementerian Agama. Kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu Teh Dini. Teh Dini atau Ustadz Aden? Teh Dini. Oh iya. Ya, jadi kita lanjut aja dulu ke pemateri yang kedua, yaitu Teh Dini, untuk mempresentasikan materinya tentang konsep Ahlul Bait, studi komparatif, tafsir Ar-Razi, dan Toba-Tobai ya. Ya, silakan kepada Teh Dini, saya persilakan. Waktunya 15 menit, Teh. Terima kasih. Langsung aja untuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mengangkat tema untuk mengkaji Ahlul Bait dari Mufassir Toba-Tobai sama dengan Ar-Razi, yang dimana mereka berdua memiliki latar belakang yang berbeda ya. Ar-Razi sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Toba-Tobai sebagai ulama dari Syiah. Langsung saja pengertian Ahlul Bait. Secara etimologi, sebutan Ahlul Bait terdiri dari dua kata, yaitu ahlun dan juga bait. Kata ahlun mempunyai akar kata yaitu ahlun, yang dimana bisa atau dapat dipahami jika ada temannya, misalnya ahlul madiyat, ahlul qura. Batu ahlul bait itu bisa dimaksudkan juga yaitu orang-orang yang ada di dalam rumah. Lalu selanjutnya pengertian mahabbah. Makna mahabbah sendiri lebih condong kepada kecenderungan, simpati, hawa nafsu, dan juga kasih sayang. Dan mahabbah juga bisa didefinisikan sebagai ikram atau juga at-ta'zim. Lalu masuk langsung makna Ahlul Bait ketika sebelum datangnya Islam. Istilah Ahlul Bait sebelumnya datang setelah dipakai sebelum datangnya Islam. Cuman zaman sebelum Islam ini, makna Ahlul Bait ini maknanya lebih kepada penjaga tempat peribadatan, yaitu tempat berhala dan juga tempat bertanggung jawab dan menjadi penjaga di Mekah sebelum Islam. Karena kita tahu bahwasanya dulu di Mekah itu adalah tempat berhala. Nah, jadi Ahlul Bait itu yaitu orang-orang atau muhafidzah di Mekah tersebut, yaitu menjaga berhala. Dan ke tradisi ini sudah berjalan dari generasi ke generasi. Dan makna yang difahami di Arab terakhir kali ini atau di Arab pada zaman dahulu menunjukkan bahwasanya Ahlul Bait itu pada suatu keagungan, yang mana maksudnya bisa nasab atau keturunan atau lebih yang memiliki kepemimpinan politik dan kekuatan pasukan di suatu suku atau kabilah. Lalu selanjutnya makna Ahlul Bait pasca Islam. Dan Ahlul Bait ini lebih tertera pada surat Al-Ahzab ayat 33.
ditafsirkan oleh sebagian ulama. Maksud dari Ahlul Bait tersebut pada surat Al-Ahzab ayat 33, banyak ulama yang menafsirkan bahwa ayat tersebut itu merupakan Ahlul Bait, maksudnya adalah istri Rasul secara khusus. Akan tetapi juga beberapa mufassir mengatakan bahwasanya Ahlul Bait hanyalah keturunan Nabi. Jadi istrinya Rasul itu tidak termasuk Ahlul Bait. Lalu selanjutnya kekhususan atau keutamaan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Ahlul Bait itu diharamkan sedekah atas mereka sebagai orang-orang yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu disandingkannya ke Syarif, Said dan Habib kepada mereka. Lalu disucikan dari segala dosa. Lalu mereka juga adalah makhluk yang paling mulia dari nasabnya, dan yang lain-lain bisa dibaca di makalah saya. Lalu selanjutnya langsung pembahasan umum Ahlul Bait menurut Syiah dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlul Bait perspektif Syiah. Ulama Syiah juga berpendapat, ada beberapa pendapat. Yang pertama itu ada yang berpendapat bahwa Ahlul Bait itu mencangkup Ashabul Kasai dan juga imam yang 12 atau imam Syiah yang 12. Lalu pendapat kedua dan Syiah, sebagian yang lain berpendapat bahwa Ahlul Bait hanya terbatas pada Ashabul Kasai saja, tidak termasuk istri Rasul dan juga tidak termasuk imam mereka yang 12. Ini yang dikemukakan oleh Al-Qumi. Lalu kelompok yang ketiga mengatakan bahwa Ahlul Bait merupakan atau itu Nabi saja, Nabi Muhammad saja. Lalu selanjutnya Ahlul Bait menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah secara keseluruhan, mereka juga sama seperti Syiah memiliki banyak pendapat. Pendapat yang pertama yaitu mereka berpendapat bahwa Ahlul Bait disebut merupakan para istri Rasul secara khusus. Lalu ini perkataan ini datang dari Ibnu Abbas, Ikrimah atau Kilabi, Makoti dan lain sebagainya. Lalu pendapat yang kedua mengatakan bahwa Ahlul Bait hanya mencangkup Fatimah, Hasan dan Husain saja. Lalu yang ketiga mereka mengatakan bahwa Ahlul Bait adalah para istri Rasul dan juga ahli Fatimah beserta keturunannya, yaitu Hasan dan juga Husain. Lalu pendapat keempat, mereka berpendapat bahwa Ahlul Bait adalah Bani Hashim dan juga Ahlul Bait itu mencakup keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Ja'far bin Abu Thalib, lain sebagainya. Lalu langsung saja ke perbedaan ketika Tubaid Razi menafsirkan Al-Ahzab ayat 23. Kita bahas dulu biografi Tubai. Kita kenal bahwasanya beliau memiliki nama lengkap itu Sayyid Muhammad Husain atau Tubai. Beliau lahir di kota Tibris tanggal 29 Zulhijjah tahun 320 Hijriah. Lalu beliau juga sempat belajar di Universitas Syiah di Najaf. Lalu beliau belajar fikih dan usul fiqh kepada An-Na'ni dan Asfahani. Lalu beliau juga berpembidang politik dan sosial. Ia juga mempelajari gramatika, sintaksis, retorika mantik, teologi, dan kebanyakan beliau mengambil sumber-sumbernya, apalagi yang berkaitan dengan teologi itu dari sumber Islam tradisional Syiah bersama Mirza Ali. Lalu selanjutnya itu beliau Tubai. Masyarakat yang menjadi murid-muridnya meminta beliau untuk buat semacam karya tulis. Jadi beliau langsung membuat buku kitab yang disebut juga kitab. Masdar yang dipakai beliau banyak diambil dari hadis, sejarah, sebagainya. Lalu thariqah yang beliau pakai juga menggabungkan antara tafsir bil ma'sur dan juga tafsir bil ra'i. Lalu misalnya ke penafsiran Al-Ahzab ayat 33 yang dimana di situ ada kata Ahlul Bait. Menurut beliau mengatakan bahwa Ahlul Bait merupakan hanya termasuk Fatimah, Ali, Hasan dan juga Husain, jadi tidak disertakan oleh istri-istri ini. Karena beliau berpendapat, dituliskan dalam bukunya, dengan penjelasan tersebut menjadi semakin kuat riwayat yang menerangkan tentang asbabun nuzul ayat di atas, bahwa ayat ini diturunkan khusus untuk Nabi, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain alaihi wasallam tanpa disertai oleh seorang pun selain mereka.
Nah, beliau itu mengambil riwayat itu hadis Al-Kisai. Nanti akan dijelaskan bahwa maka dengan demikian lafaz Ahlul Bait adalah sebutan khusus dalam istilah Al-Qur'an untuk kelima orang di atas, yaitu Nabi, Ali, Fatimah, Hasan dan juga Husain, dan tidak termasuk istri-istri Nabi. Pertanyaan toba-toba ini juga didukung oleh beliau juga mengatakan alasan yang lain kenapa Ahlul Bait yang di ayat tersebut bukanlah tidak termasuk istri Nabi, karena menurut beliau karena istri Nabi itu adalah perempuan, maka harusnya kitab yang di ayat tersebut bukan liyadhab ankum, akan tetapi liyadhab ankunna arj. Lalu selanjutnya li wa yutohhirkunna, jadi ada kunnanya karena kunna itu berfungsi kalau di nahwu itu adalah perempuan. yakni menggunakan domir kata ganti untuk perempuan dalam bentuk jamak. Akan tetapi dalam ayat tersebut Allah justru menggunakan kata ganti untuk para laki-laki. Pernyataan beliau juga didukung oleh hadis masyhur, yaitu yang barusan saya katakan, yaitu hadis Al-Kisai yang maknanya yaitu pada suatu pagi Nabi SAW keluar sementara di atas beliau ada yang terbuat dari bulu wol hitam. Lalu datanglah Hasan bin Ali, kemudian Nabi memasukkannya ke dalam selimut itu, kemudian datang Husain, lalu bersamanya kemudian datang Fatimah, lalu beliau masukkan. Jadi menurut Toba-Tobai, hadis ini dapat disimpulkan bahwasanya Ahlul Bait itu yaitu hanya 5 orang yang barusan disampaikan, ditulis dalam kitabnya, itu hanya Nabi Muhammad sendiri, lalu Fatimah, Hasan, Ali. Dan menurut beliau riwayat hadis Al-Kasai ini kan diriwayatkan oleh Ummu Salamah, yang dimana riwayat dari Ummu Salamah ini sahih menurut Syahid Bukhari. Setelah pemaparan riwayat di atas, ini menunjukkan bahwa Ahlul Bait Rasulullah itu adalah Ali dan lain sebagainya. Pernyataan ini pun juga didukung oleh gurunya atau mufasir yang datang dari kalangan Syiah, yaitu Abi Hasan Al-Qumi. Beliau mengatakan bahwa yang mengatakan bahwasanya istri Rasul itu termasuk kepada Ahlul Bait, maka dia termasuk orang-orang yang kafir atau jahil. Lalu langsung kepada Muhammadul Ahlul Bait. Dalam menafsirannya, yaitu pada surat Asy-Syura ayat 23, beliau menafsirkan bahwasanya bahwa di sini ada kalimat mawaddatul fil qurba. Jadi menurut beliau maksud dari lafaz di sini adalah ditunjukkan kepada Ahlul Bait. Jadi kita itu wajib mencintai Ahlul Bait. Jadi mawaddatul qurba itu yaitu kewajiban untuk mencintai Ahlul Bait. Ini menurut penafsiran Toba-Tobai. Lalu selanjutnya langsung kepada Imam Ar-Razi. Yang kita ketahui bahwasanya Imam Ar-Razi juga merupakan ulama yang datang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut beliau penafsiran yang Al-Ahzab ayat 33 yang dimana tentang Ahlul Bait, beliau mengatakan di dalam tafsirnya banyak pendapat mengenai hal ini, kan, tetapi pendapat yang diutamakan beliau adalah yang mengatakan bahwa Ahlul Bait mencakup anak atau keturunan Nabi dan juga istri-istrinya beserta Husain, Hasan dan Ali, karena mereka semua adalah yang bertempat tinggal di rumahnya. Beliau juga menggunakan yang tadi arti Ahlul Bait itu orang-orang yang bertempat tinggal di rumah. Makanya beliau mengatakan bahwasanya Ahlul Bait itu mencakup Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan juga istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Razi juga mengkoreksi. Tadi kan kalau misalnya kata Bali, kalau misalnya ada istrinya maka aku harus memakai domir untuk perempuan. Ar-Razi berpendapat yang mana sesuai dengan para ahli bahasa, mereka sepakat bulat mendominankan jenis laki-laki muzakkar daripada jenis wanita. Ketika mereka disebutkan secara bersamaan. Jadi ketika disebutkan secara bersamaan, jika laki-laki dan perempuan, yaitu bisa menggunakan domir laki-laki, yaitu kum. Jadi tidak bisa memakai domir perempuan. Lalu ini dibuktikan di surat At-Taha ayat 20. Jadi kedua di antara uslub gaya bahasa Arab yang Al-Qur'an turun, jadi di sini ada di surat At-Taha ayat 10 ada Bismillahirrahmanirrahim, faqala li ahlihi amkisu.
Pada mohon punten 1 menit lagi. mohon. Di sini intinya banyak domir-domir yang kum itu dikhususkan juga untuk para Nabi Musa. Jadi intinya beliau bahwasanya domir kum juga bisa termasuk ke dalam perempuan. Lalu selanjutnya alasan yang dipakai beliau itu menurut beliau hadis Al-Kisai yang tadi dipakai oleh si itu oleh Tabai itu beliau itu bukan hadis yang rujukan pertama kan, tapi itu sebagai ziyadah. Jadi Alif, Fatimah, Hasan, Husain sebagai ziyadah. Jadi yang menurut beliau istri-istrinya lah yang dikhususkan, baru ditambahkan lagi oleh hadis Al-Kisai. Lalu untuk hal mahabbatu ahlul bait menurut Ar-Razi memiliki kesamaan dengan Tabai, yaitu wajib menyertai ahlul bait, akan tapi cuma berbeda sedikit. Menurut beliau ahlul bait juga kecintaan ahlul bait juga termasuk kepadanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad gitu. Jadi intinya perbedaannya, kalau Ar-Razi mengatakan bahwasanya ahlul bait hanya dicukupkan atau Tabai hanya dicukupkan oleh 5 orang saja. Kalau Ar-Razi itu menyertakan istri Nabi dan juga Ali, Fatimah, Hasan dan juga Husain. Lalu persamaannya ketika menafsirkan mawaddatu ahlul qurba, mereka sama-sama mewajibkan untuk mencintai ahlul bait. Hanya bedanya Ar-Razi menambahkan sahabat Rasul termasuk ahlul bait. Mungkin cukup sekian. Syukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Dini yang sudah mempresentasikan materinya. Langsung saja lanjut ke Ustadz Aden. Padanya saya persilahkan. Mungkin 2 dulu Teh, mungkin Teh. Oh jadi Ustadz Aden nggak jadi? Kayaknya depan, biar ada awet Teh. Oh, iya. Siap. Iya nak ada. Biar diskusinya lebih seru. Ya, karena seperti yang dibahas oleh pemateri ini cukup kritis. Tadi ada Ustadz Fuad yang mempresentasikan tentang tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Misbah, dan tafsir bagi teman-teman yang belum paham dengan apa yang Ustadz sampaikan bisa ditanyakan. Dan ada juga Teh Dini yang tadi mempresentasikan tentang pengertian Ahlul Bait, Tabai dan Ar-Razi nih yang masih belum paham tentang penyampaiannya. Mangga silahkan dipersilahkan. Mangga kepada Bapak dan Ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Mangga Bapak Ibu, ada? Kata suara naon sih. Itu lagi ada acara. Ada acara bagus Teh. Acara maulid. Masya Allah. Nah, mungkin maulid tuh perlu di studi komparasi ya, mukoron. Maulid versi Aswaja, maulid versi Salafi, maulid versi Syiah, mungkin Kang Hasan Abdurrahman minggu depan. Ada yang versi NU. Versi FPI aja lah. Ya, mangga untuk bahasan yang tadi sudah disampaikan, apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, akan kita kembalikan saja kepada moderator. Asep Mulyadin bertanya deh. Kang Ade. Ya, silakan. Bertanya untuk moderator. Arosan, itu mah arosan. Aku tahu pertanyaannya. Ini kan di tafsir di muqaranatu tafsir itu atau studi komparasi itu ada beberapa ya yang di referensi yang saya punya. Ada membandingkan tafsir atau suatu pendapat dengan pendapat lain, membandingkan satu teks Al-Quran dengan teks yang lain yang ada kemiripan, lalu membandingkan teks Al-Quran dengan hadis, atau lalu membandingkan pendapat satu tokoh dengan pendapat tokoh lainnya.
dan Anda membandingkan satu kitab suci dengan kitab suci yang lain. Nah, mungkin yang lebih relevan dari pemateri tadi membandingkan satu pendapat ulama dalam satu tafsir dengan pendapat ulama yang lainnya. Nah, di dalam poin-poin tersebut, di referensi yang saya punya, biasakan dibandingkan kecenderungan di tokoh tersebut, lalu perbedaan mazhabnya, lalu setelah dibandingkan kecenderungan perbedaan mazhab, kita seorang peneliti harus mengkritisinya dengan menggunakan argumentasi. Dan di endingnya kita seolah-olah mentarjih atau memilih satu pendapat dari 3 pendapat tadi atau 2 pendapat tadi dengan cara mengkritisi dan memilih pendapat yang lebih argumentatif menurut peneliti tadi. Nah, untuk di pemateri tadi, ke satu yang kedua, dari pendapat mana yang lebih kuat dan argumentasinya apa, itu mohon dijelaskan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya jelaskan dulu. Terima kasih. Ya, saya ini tampilannya. Silakan. Tentu dalam setiap penafsiran ada ciri khas seorang mufassir menafsirkan suatu ayat ataupun suatu kata ataupun suatu surat. Nah, dalam kaitannya dengan perbandingan antara tafsir Al-Azhar dengan tafsir Al-Misbah dari belakangan tafsir Kementerian Agama, ada beberapa penonjolan ataupun perbedaan yang sangat kelihatan dalam tafsirnya masing-masing. Seperti yang tadi saya jelaskan, untuk latar belakang aja gitu ya, latar belakang penulisan tafsir Al-Azhar, kalau Muhammad itu lebih banyak belajar sendiri atau otodidak daripada di sekolah formal. Bedanya dengan tafsir Al-Misbah, banyak belajar di lingkungan formal, ya, baik di S1, S2, bahkan S3, bahkan kehidupannya kebanyakan dosen seperti itu ya. Kalau di Kementerian Agama ini beragam pendidikan, baik yang formal ataupun non formal. Di sini kelihatan dalam penafsiran setiap tafsir itu Muhammad Hamka itu secara latar belakangnya, gitu ya, secara latar belakang pendidikannya seperti itu. Kemudian dari karir, ya, karir penulisnya banyak berkecimpung dalam dunia organisasi dan penggerakan sosial. Kalau di tafsir Al-Azhar, kalau tafsir Al-Misbah lebih banyak berkecimpung di dalam dunia akademik, kebanyakan seperti itu. Bahkan sempat menjadi Menteri Agama. Kalau di Kementerian Agama itu karena karya tim, banyak timnya beragam karir. Ada yang formal, ada yang bersinggung di organisasi, ada yang di akademik, itu campuran. Kemudian dari perbedaan berikutnya bisa dilihat dari menguraikan. Nah, ini yang jadi ini. Kalau di Hamka itu menguraikan dengan memotong-motong ayat menjadi per kalimat, kemudian dijelaskan seperti yang tadi di surat tadi. Kemudian kalau Quraisy Shihab menjelaskan ayat dengan menyisipkan kata-kata yang dianggap perlu guna untuk memperjelas redaksi ayat. Bahkan Quraisy Shihab menafsirkannya secara rinci karena dia itu ahli bahasa Arab juga, dirincikan penjelasannya, contoh penafsirannya seperti itu. Terima kasih Kang Aden. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ustadz Fuad. Silahkan Teh Dini. Ya, bismillah, mencoba menjawab. Tadi kan latar belakangnya udah dijelaskan ya, kalau Toba-Tobai berasal dari ulama Syiah. Jadi penafsiran beliau juga dipengaruhi dari beberapa ulama Syiah. Lalu Ar-Razi juga beliau datang dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, karena Syiah itu ingin mengambil keuntungan juga, maka beliau mengatakan bahwasanya Ahlul Bait kan tadi cuman Ali, Fatimah, Hasan dan juga Husain. Istrinya tidak termasuk itu. Lalu Ar-Razi kebalikannya, itu memasukkan istrinya juga sebagai Ahlul Bait. Nah, argumen yang menang di sini menurut saya sendiri
tidak ada yang menang, bukan tidak ada yang menang, karena saya sendiri adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya lebih memilih pendapat dari Ar-Razi, yaitu Ahlul Bait itu termasuk istrinya, lalu Ali, Fatimah, Hasan dan juga Husain. Karena di sini kan setelah itu kan ada kewajiban mahabbatul terhadap Ahlul Bait. Kalau misalnya kita hanya memakai yang di seperti yang ditafsirkan atau Tobai, berarti kita kan tidak mencintai istri Rasul dan juga sahabatnya. Akan tapi kalau misalnya kita menggunakan tafsirnya Ar-Razi, berarti kita mencintai semuanya, yaitu istrinya, lalu anak-anak keturunannya dan juga para sahabat. Jadi menurut saya yang penafsiran yang paling baik itu mungkin adalah punya Ar-Razi juga. Kan dilihat dari tadi menggunakan kaidah nahwu juga kan kita ketahui kalau misalnya tadi angkuna dan angkum itu kan kalau si A pakainya katanya kenapa nggak ada istrinya masuk, gara-gara hitopnya domirnya pakainya ankum, nggak ada kuna, nggak ada perempuan. Yang kita ketahui juga kan kalau misalnya di ilmu nahwu, kum itu kan atau antum itu kan termasuk juga di dalamnya kan bisa perempuan juga kalau misalnya lagi dalam keadaan banyak. Jadi kadang-kadang domir laki-laki juga bisa di dalamnya termasuk juga perempuan. Mungkin seperti itu. Syukron. Terima kasih Ya, terima atas kasih jawabannya. Ya Ustaz, bagaimana jawaban kedua pemateri tadi? Apakah sudah Mungkin ada sebagian yang mengunggulkan untuk Pak Ustadz Asep Fuad, mungkin karena konteksnya membandingkan tafsir dengan satu tafsir dengan tafsir lain, ya bukan pemahaman dalam satu teks gitu. Mungkin tidak ada kritik dan tarjih ya untuk tafsir tersebut. Lanjut mungkin ke pembahasan Dini ya. Di menyebutkan bahwa Ahlul Bait itu bukan hanya istri Rasul, tetapi istri keluarga Bani Hasyim dan Bani Muthalib ya, yang haram menerima zakat. Berarti turunannya kepada para sayyid, para syarifah, dan para habaib. Nah, bagaimana di tafsir tersebut sikap atau mahabbah yang diharuskan, mahabbah kita terhadap Ahlul Bait itu sebatas kecintaan atau ada langkah konkret? Misalkan ada satu Ahlul Bait yang tolimi, misalnya ikut prihatin atau harus ikut membantu dengan langkah konkret, tenaga, pikiran, harta, atau kita acuh saja, biarkan berlalu saja. Bahkan misalkan bolehlah kita menjas Ahlul Bait tersebut, dan boleh kita melawan kepada Ahlul Bait tersebut. Nah, bagaimana selanjutnya Teh, mumpung ada pembahasan di dalam kesempatan ini? Bismillah, Kak Aden punten, karena saya juga belum membahas daki gitu ya, ini ya secara menyeluruh, jadi pembahasan mahabbah itu hanya sedikit gitu. Cuman Anda nyari perbedaan pembahasan mahabbah atau Tobai, jadi bedanya cuman sama mencintai ini bukan hanya mencintai takzim juga, ikram. Cuman yang tadi yang Kang Aden bilang belum sampai ke sana gitu. Karena kan cuman yang di Ar-Razi ini menambahkan sahabah aja gitu dalam pembahasan mawadatul Ahlul Bait ini. Mungkin gitu Kang Aden, punten belum membahas sampai sana, hanya fokus ke tadi makna Ahlul Bait. Cuma mahabbahnya hanya dibahas sedikit aja karena ada perbedaan sedikit antara Ar-Razi dan juga Tobai. Mana itu mahabbah kakang Dini ya Kak Aden? Oh, kan mengingat di dalam konteks Indonesia kan, yang satu kelompok tidak mempercayai adanya Ahlul Bait atau keturunan Nabi. Ya, kelompok lain percaya ada keturunan Nabi karena ada hadis sahih. Contohnya hadis dianggap sahih ya, hadis tentang Imam Mahdi ya. Imam Mahdi kan dari keturunanku gitu. Berarti menunjukkan bahwa keturunan Nabi itu masih ada. Tapi kelompok lain kan tidak mempercayainya bahwa keturunan Nabi itu masih ada. Yang ada sekarang disebut-sebut sebagai keturunan Nabi itu hanya akun-akun saja. Nah, terus dalam yang
bagi orang yang mempercayai keturunan Nabi ada, mereka itu ada yang pro terhadap keturunan Nabi yang ini dan tidak pro keturunan Nabi yang itu, bahkan mencaci keturunan Nabi, sebagian keturunan Nabi yang tidak sesuai dengan kelompoknya atau pemikirannya atau golongannya. Itu kan yang terjadi di kita di Indonesia. Nah, alangkah baiknya kalau kita mumpung ada kesempatan gitu, Teh Dini bisa di-sharing lagi pengalaman dari pembahasan tafsir-tafsir tadi. Nah, yang ini mungkin bisa disebut masalah aktual ya,